Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai aktivitas kita mau Bible time dulu. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021. Nah, pagi ini mari kita siapkan hati kita. Kita juga siapkan Alkitab kita, juga buku catatan, Bible note, dan pensilnya jangan lupa. Nah, karena kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini kami bisa kembali lagi datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, supaya setiap firman yang kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Miss mau mengajak anak-anak untuk menjawab yes untuk sikap hidup yang harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan menjawab no untuk sikap hidup yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita mulai sama-sama. Yang pertama, memilih untuk bermain daripada beribadah. Apakah anak-anak memilih yes atau memilih no? Betul sekali, jawabannya adalah no. Kita harus mengutamakan beribadah dulu, baru kita bisa bermain setelah selesai beribadah. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang kedua, taat pada perintah orang tua meskipun sedang asik bermain. Apakah pilihan jawabanmu yes atau no? Betul sekali. Anak-anak menjawab yes. Kita perlu taat kepada perintah orang tua kita meskipun kita sedang asik bermain. Berikutnya yang ketiga. Belajar dengan rajin meskipun sulit. Apakah pilihan jawabanmu yes atau no? Betul sekali. Jawabannya adalah yes. Kita harus belajar dengan rajin meskipun sulit. Karena dengan semakin kita belajar dan berlatih, kita pasti akan semakin mahir. Yang terakhir, yang keempat adalah tidur pada saat mengikuti doa malam bersama keluarga. Apakah jawabanmu yes ataukah no? Betul sekali. Jawabannya adalah no. Pada saat mungkin kita sudah sangat mengantuk di malam hari, tapi ketika kita berdoa bersama-sama dengan keluarga, kita harus mengikutinya dengan serius. Kita harus mengikutinya dengan fokus. Wah, anak-anak, semua anak-anak ini sangat luar biasa. Jawabannya sungguh sangat baik. Anak-anak sudah bisa memilih mana yang sesuai dengan firman Tuhan, yang harus dilakukan, dan juga mana yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang seorang anak. Nah, kita akan belajar dari anak ini bagaimana kita harus hidup. Oke, tema kita pagi hari ini adalah belajar dari Daniel. Anak-anak nanti bisa membuka Alkitabnya di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Karena ayatnya cukup panjang, nanti setelah selesai Bible time, anak-anak juga bisa membaca sendiri di rumah. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan kisah tentang Daniel ini.
Daniel adalah seorang anak Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang dialaminya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia juga adalah seorang anak yang rajin bekerja. Di dalam pekerjaannya, dia bertanggung jawab. Dia tidak mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan sesuatu. Dia menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan dengan baik. Bahkan dia juga menjadi orang kepercayaan Raja Darius. Dia dipercaya oleh raja pada masa itu. Tetapi anak-anak, sayang sekali Daniel ini ternyata dibenci oleh banyak sekali orang. Ada orang-orang yang iri kepada Daniel. Mereka tidak suka karena Daniel sangat disukai oleh raja. Orang-orang itu mencari banyak cara, banyak alasan untuk dapat menjatuhkan Daniel. Nah, akhirnya mereka membujuk raja untuk membuat sesuatu peraturan bahwa semua rakyat selama 30 hari mereka tidak boleh berdoa kepada Allah yang lain. Mereka hanya boleh menyembah dan berdoa kepada raja. Jika kedapatan ada orang yang menyembah dewa atau Allah lain selain raja, maka orang tersebut harus dihukum. Wah, hukumannya adalah dimasukkan ke dalam goa singa, seperti yang anak-anak tahu. Lalu, ketika mendengar peraturan itu, apakah yang dilakukan oleh Daniel? Walaupun Daniel tahu tentang semua itu, dia tidak takut. Dia tetap berdoa kepada Allah. Dia tidak mau berdoa kepada raja ataupun menyembah raja. Bahkan Daniel juga setiap 3 kali sehari dia berdoa dan memuji Tuhan. Daniel tidak takut, meskipun ia harus dihukum, ia tetap setia kepada Allah. Nah, anak-anak, hari ini apakah yang kita pelajari dari Daniel? Anak-anak, kita mau belajar memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita mau tetap berdoa dan ada teman yang sudah mengejek. Ada teman yang mengejek kita ketika kita berdoa. Tidak apa-apa. Kita harus tetap berdoa dan mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ingat, Tuhan Yesus juga sudah rela mengorbankan apapun demi menunjukkan kasih-Nya kepada kita, manusia yang berdosa ini. Nah, anak-anak, semoga melalui teladan Daniel, kita sama-sama tetap belajar berdoa. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita tetap setia kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini, Bible Note kita diambil dari Amsal pasal 24 ayat 16a. Di situ dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ingat sekali lagi ya, Amsal pasal 24 ayat 16a. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Nah, itu tadi adalah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau mengucap syukur atas firman yang sudah kita dengar hari ini, dan kita juga mau minta pertolongan kepada Tuhan untuk membantu kita supaya kita bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dengan sikap doa yang baik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk teladan Daniel yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan.
Kami juga mau tetap berdoa dan mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami, supaya firman yang kami dengar pagi ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati selama proses belajar ini. Kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah menolong kami. Tuhan, kami memang tidak sanggup, tetapi Tuhan sanggup membantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bible time kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak yang baik, sudah fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.